Sudah 5 bulan aku belum pulang kampung. Rasa kangen pada dua anakku dan suami sudah menderu. Lebaran akan menjadi hari yang indah bersama keluarga. Sebab aku pasti dapat libur sedikitnya seminggu. Dan itu yang sangat aku tunggu. Rencana H3 aku sudah mudik, sebab juragan pun juga akan pulkan di hari itu juga. Tetapi apalah kenyataannya. Hatiku yang sudah senang dan berbunga-bunga itu tiba-tiba menjadi mimpi buruk setelah Bu Yuanita, juragan putriku bilang gini, Mbak Nani rupanya harus nunda dulu mudiknya barang 1 atau 2 hari. Masalahnya Mas Baskoro belum bisa pulang dari luar negeri. Ucapnya yang tiba-tiba bikin hatiku langsung peples. Aku akan mudik duluan sama anak-anak, karena di rumah ibu akan ada acara 1000 hari meninggalnya bapak, jadi sementara Mbak Nani nunggu rumah dulu, sekalian nunggu THR dari Mas Baskoro. Tambahnya lagi, kok Nani yang jaga kepulangan bapak Bu? Tanyaku memberanikan diri. Lah kan yang pegang kunci Mbak Nani kan, toh hanya sehari saja. Begitu ucapnya lagi. Aku tak berani nolak lagi, aku hanya manggut-manggut saja, meski dalam hatiku berontak, waduh, padahal aku sudah janjian sama anak dan suami pulang H3, lagian di perumahan ini kan udah sepi, para juragan dan pembantu udah banyak yang mudik. Begitu yang aku pikirkan. Tapi THR-ku masih belum cair, masih harus nunggu kepulangan Pak Baskoro. Ya udahlah, nunda sejenak barangkali nanti akan tambahan THR lagi. Enak kan bisa buat nyenengin hati anak-anak nanti. Begitu kan harapanku. Kenalin, namaku Nani Hidayati, umur 35 tahun, sudah menikah dan punya 2 anak. Sudah 3 tahun ini aku bekerja di rumah Pak Baskoro sebagai pembantu. Istri Pak Baskoro, Bu Yuanita itu tetangga dari kampung meski beda desa, umurnya masih sekitar 30 tahun. Sedang Pak Baskoro itu dari luar daerah, dan berusia sekitar 40 tahun. Beliau itu seorang kepercayaan dari salah satu perusahaan. Entah apa jabatannya, setahuku beliau sering ke luar negeri. Pagi itu, setelah Bu Yuanita beserta anaknya berangkat mudik, aku harus segera ngabari suami dan anak-anak di kampung, kalau aku belum jadi pulang hari ini, dengan alasan seperti yang disampaikan Bu Yuanita. Untungnya Kang Ahmad mau nerima alasan dan memahami kondisiku. Biasanya aku emang diajak bareng, tapi kali ini aku belum tahu bagaimana nanti. Sebabnya aku juga belum tahu kapan Pak Baskoro pulang. Mungkin nanti harus naik bus umum atau naik travel. Bu Yuanita hanya pesen kalau pulangku nunggu kepulangan Pak Baskoro. Jadi hari itu aku hanya nyantai di rumah juragan. Sebab sudah tak ada lagi pekerjaan yang harus aku lakukan. Tapi bingung juga ya kalau gak ada kegiatan, jadi aku gunakan merawat diri sebisanya sambil nonton TV saja. Gak tahu juga nih, saat TV ku nyalakan, yang muncul bukan acara TV pada umumnya, tapi malah film aneh. Rupanya ini bekas tontonan Bu Yuanita semalam atau entah kapan. Tentu aku kaget, karena selama ini aku belum pernah nonton film yang begituan. Malu, takut menciptakan debaran jantung yang bergolak. Tapi anehnya aku makin penasaran, dan makin pingin tahu kelanjutannya. Karena situasi aman, aku merasa tak perlu ngunci pintu, dan aku pun terbawa hanyut oleh alur ceritanya. Lah kok aku tiba-tiba ikut bergetar, ada rasa nikmat ikut mengiringi keasyikanku. Rupanya pikiranku beralih pada Kang Ahmad saat ia membahagiakan diriku. Sampai akhirnya aku merasa lega,
dan puas dengan sendirinya. Sampai sore aku nunggu, Pak Baskoro belum ada tanda-tanda pulang. Malam pun mulai merangkak. Ada perasaan gelisah tinggal sendiri di rumah sebesar ini. Lamunanku melintas kemana-mana. Bayangan dua anakku yang gembira makek baju baru oleh-oleh dariku, juga bayangan Kang Amat yang bingung nunggu kesempatan melem pertama kaunya. Tapi yang paling jadi aneh, pikiranku telah didominasi oleh isi film yang aku tonton tadi siang. Entah mengapa begitu, aku hanya merasa ada yang bikin hatiku seneng, karena bukan hanya gambarnya yang bagus-bagus, tapi bisa juga bikin otakku melayang-layang. Oh, makanya Bu Yuanita diam-diam suka nonton kalau Pak Baskoro gak ada di rumah. Jadi emang bisa membawa ketenangan jiwa, batinku. Bagai seorang nyonya besar, aku duduk di sofa, sambil ngadep layar LCD yang besar pula, kemudian tanganku meraih remote control. Klik, layar pun terbuka lebar. Aku mulai terbawa alur ceritanya lagi. Dengan penuh konsentrasi mataku hampir saja tak berkedip. Aku juga gak ngerti kenapa aku jadi begini, mungkin ini yang jadi solusi terbaik saat ini. Dan kembali lagi aku mengarungi fantasi dan halusinasi di samudera yang luas tanpa berterpi. Tak terdengar suara, apalagi terlihat oleh mata, seisi ruang hanya menjadi saksi bisu atas semua pesta meriahku. Aku yang tengah meniru para bintang, tiba-tiba dikejutkan oleh seseorang yang mematung tak bergerak di depan pintu masuk. Seperti hilang tebuhku ditelan rasa takut dan malu. Aku dengan serampangan merafikan diri. Tapi rupanya aku udah sangat terlambat. Pak Baskoro telah terlebih dahulu tahu apa yang aku lakukan. Dengan tebuh gemetar, aku langsung menghampiri Pak Baskoro yang masih kami tenggengen, seolah tak percaya dengan apa yang disaksikan di depan matanya. Bapak sudah datang, kok gak bilang-bilang? Sapaku dengan wajah yang terlihat kaku. Apa emang aku harus minta izin saat aku masuk rumahku sendiri? Ucap Pak Baskoro sembari melihat ke aku yang masih cukup berantakan. Oh iya Pak, maaf, Nani lupa. Jawabku tanpa melihat ekspresi mukanya. Emang Anik belum mudik? Tanya Pak Baskoro yang sedikit meredakan ketegangan jiwaku. I, sama ibu suruh nunggu kepulangan bapak, maksudnya suruh nunggu THR dari bapak. Jawabku sembari bingung mau jawab yang pas. Oh gitu, ya udah tunggu aku mandi dulu ya. Serunya sembari ngeloror begitu saja masuk ke kamarnya. Sumpah, sebenarnya aku malu benjet. Aku ceroboh gak ngontrol terlebih dahulu. Mau insut dari tempat duduk saja rasanya berat banget. Pak Baskoro udah tahu dengan mata kepalanya sendiri, aku telah melakukan hal yang sangat tabu bagi seorang wanita. Anik, suara Pak Baskoro dari ruang keluarga. Ya Pak, ada yang bisa saya bantu? Jawabku sembari menghampiri Pak Baskoro yang duduk di sofa panjang. Katanya kamu nunggu THR, mau mudik kapan sih? Tanya Pak Baskoro dengan datar, tak menunjukkan kecurigaan apa-apa. Besuk Pak, sekarang sudah malam, takutnya udah gak ada kendaraan. Kalau gitu aku minta tolong bisa kan? Nanti aku tambahi THR-nya. Ucapnya. Iya Pak, sepanjang Anik bisa lakukan, pasti akan Anik kerjakan. Kataku. Gak susah kok, cuma minta pijitin punggungku, rasanya kok pegel semua, bisa kan? Tanyanya setengah mendesak. Aku diam sesaat, ada rasa penolakan, tapi aku tak mampu menyampaikan. Dan akhirnya tetap aku lakukan.
Tapi maaf Pak kalau pijitannya gak enak, sebab Anik jarang melakukan. Ucapku memulai pekerjaan baruku. Di menit-menit awal, Pak Baskoro hanya diam sambil menikmati irama tanganku yang terus bergerak. Tapi tiba-tiba bilang begini, berarti Anik udah sering nonton film seperti tadi kan? Seketika semangatku jadi turun, rasa malu yang hampir hilang kini tumbuh kembali. Enggak kok Pak, tadi Anik cuma nombok remote tiba-tiba yang keluar seperti itu, maaf ya Pak. Jawabku beralasan. Gak apa-apa kok, rupanya Anik kangen banget ya sama suami kok kelihatannya menghayati banget. Kata Pak Baskoro yang langsung nembus sasaran. Aku hanya diam, mau jawab apapun toh percuma. Emang begitu adanya kan? Jadi begini, daripada Anik berangan-angan, kan lebih baik dengan cara yang real, nyata, dan ada hasilnya, toh ibu kan lagi gak ada, ini kesempatan langka loh. Kata Pak Baskoro yang bikin merinding tengkukku. Bapak mau gitu maksudnya? Kan Anik gak seperti Bu Yuanita, apa gak kecewa nanti? Tanyaku sekedar basa-basi. Ah, kupikir kalau urusan yang itu semua sama. Apalagi sudah 2 minggu aku belum ketemu ibu, kangen banget gitu loh. Ujarnya, yang kini sudah berpindah posisi Zizi, berhadapan langsung denganku. Tapi Anik malu Pak, kan Pak Baskoro juraganku. Sekali lagi aku masih minta keyakinannya. Gak usah malu, malam ini kita punya kebutuhan yang sama, jadi gak ada salahnya kalau kita coba. Setelah berkata begitu, Pak Baskoro langsung mengambil perannya. Aku meresponnya, dengan berusaha berbuat semaksimal mungkin. Untung saja, tadi aku udah dapat pengalaman baru dari lihat film bagus. Kulihat, Pak Baskoro gak ada komplain apapun. Justru dari emulutsnya ku dengar nyanyian merdu yang menambah indahnya suasana malam itu. Kalau tahu kamu bisa bermain peran begini, pasti sejak dulu aku akan lebih sering di rumah. Kata Pak Baskoro setelah 3 kali mengulang menaiki rakit menyeberangi lautan. Sampai akhirnya kami ke Leteihan, dan tertidur pulas hingga pagi menjelang datang. Jam 8 pagi, aku berangkat mudik, setelah menerima THR beserta bonus-bonusnya. Kali ini aku bisa lebaran di kampung dengan lebih senang. Ucapku dalam hati. Aku diantar Pak Baskoro sampai terminal untuk melanjutkan perjalanan naik bus umum. Hanya, yang tak habis aku pikirkan, ternyata Pak Baskoro yang selama ini aku kenal sebagai pria yang pendiam, kalem, dan jujur itu, ternyata mau juga melakukan hal yang tak seharusnya. Apa ini yang sering disebut orang, laki-laki di mana-mana sama, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, atau emang ada unsur yang lain? Ya udah, biarlah itu urusan beliau. Aku mah mikir anak dan suami saja. Tapi untuk selanjutnya gak tahu juga sih, apakah Pak Baskoro akan melanjutkan misinya, atau justru akan mengakhirinya. Kita tunggu saja setelah kembali dari mudik nanti. Untuk kali ini, aku anggap sebagai hikmah orang sabar nunggu THR, jadinya udah dapat bonus, dapat pula yang lainnya. Sekian dan terima kasih.